Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dan bertawasul terlebih dahulu agar supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirat. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita tundukkan kepala kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sya'ulillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yakni tentang akhlak terpuji 1. Untuk itu anak-anak semuanya mohon untuk diperhatikan ya. Nah, ini anak-anak data konsep ya, yang nantinya kita akan pelajari bersama-sama. Akhlak terpuji 1, diantaranya kisi-kisinya adalah yang pertama A. Ayo bertanggung jawab, B. Bersikap adil, C. Bersikap bijaksana. Nah, bersikap adil nanti diantaranya kita akan pelajari 1. Adil yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, 2. Adil yang berarti sama, 3. Adil yang berarti seimbang. Nah, yang pertama, ayo tanggung jawab. Nah, apakah maksud dari tanggung jawab itu anak-anak? Ada yang tahu? Nah, tanggung jawab adalah wujud atau bentuk dari sikap amanah. Itu arti dari tanggung jawab. Ya. Kita melatih diri kita untuk bisa bertanggung jawab antara lain sebagai berikut. Apa saja itu? Di antaranya 1. Menyadari beratnya amanah yang diberikan kepada kita. Yang kedua, berani mengakui kekurangan diri sendiri. Yang ketiga, siap menerima resiko apapun dari kesalahan yang dilakukan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk melatih diri kita untuk bisa bertanggung jawab. Di antaranya barusan itu, ini menyadari beratnya amanah, bahwasanya menjalankan amanah itu anak-anak sangat berat sekali ya. Untuk itu dalam menjalankan amanah harus disertai dengan sifat ikhlas. Jangan gersulau atau jangan mengharapkan sesuatu, tapi harus ikhlas. Yang kedua, berani mengakui kekurangan diri sendiri. Apa kekurangan kita? Nah, kekurangannya kita itu kita harus berani untuk kita akui dengan diri sendiri. Nih, selanjutnya dalilnya bagaimana anak-anak? Nah, dalilnya ini yang berbunyi kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Apa artinya?
Artinya adalah setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Ya. Ini kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Nah, terus yang selanjutnya bersikap adil. Apakah makna dari adil tersebut? Ayo, ada yang tahu anak-anak semuanya? Apakah makna dari adil? Nah, baik. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sama atau seimbang. Itu artinya dari adil. Artinya apa? Tidak berat sebelah. Ya, anak-anak ya. Ini makna dari adil. Ya, terus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya apa? Tidak menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Contohnya, songkok tempatnya di mana? Songkok tempatnya di kepala. Maka songkok itu tidak pantas untuk ditempatkan di kaki. Ya. Ini contoh yang lain, sandal tempatnya di mana? Sandal tempatnya di kaki. Maka sandal tidak pantas untuk ditempatkan di kepala atau di tangan. Itu tidak pantas. Itu makna dari adil. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sama atau seimbang. Nah, tadi dalam peta konsep ya, Pak Torik menjelaskan ada beberapa macam adil. Nah, selanjutnya adalah bersikap adil. Ya, bersikap adil. Nah, satu, adil yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, ya, selanjutnya lawan kata keadilan adalah kezaliman. Kesewenang-wenangan adalah bentuk ketidakadilan. Jika ada penguasa yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, maka ia telah berbuat zalim. Nah, ini sangat patut atau sangat pantas sekali kalau mereka bagi hakim. Seorang hakim anak-anak ya, atau seorang yang menjalankan dalam eksekusi hukum, maka harus bisa berbuat adil. Hakim itu harus bisa berbuat adil, ya. Karena apa? Karena hakim adalah tugasnya menjatuhkan hukuman kepada siapa? Orang yang berbuat tidak baik atau tersangka. Maka seorang hakim itu harus adil. Nih. Selanjutnya, adil yang berarti sama, anak-anak. Bagaimana itu? Nah, adil yang berarti sama ialah memperlakukan manusia satu dengan yang lain dengan perlakuan yang sama. Pak Torik kasih contoh. Ya, Pak Torik kasih contoh. Contohnya begini. Jika dalam satu lingkungan, misalkan ada 3 keluarga. Ya, ada 3 keluarga. Dalam satu keluarga yang satu ini mempunyai 5 anak. Keluarga yang 2 mempunyai 1 anak. Terus keluarga yang 3 mempunyai misalkan 3 anak. Nah, Pak Torik misalkan punya 9 permen. Ya. Punya 9 permen, mau saya bagikan ke 3 keluarga tadi itu. Apakah 9 permen ini Pak Torik bagi sama rata, yakni 3, atau Pak Torik bagi sesuai kebutuhan? Nah, maka adil yang berarti sama di sini adalah maka Pak Torik membagikan permen tersebut sesuai kebutuhan. Kalau keluarga satu ini anaknya banyak, ada 5, mungkin Pak Torik bisa ngasih permennya
sebanyak 4. Kalau keluarga yang kedua anaknya cuma satu, mungkin Pak Torik bisa ngasih permennya cuma 2. Kalau keluarga yang ketiga Pak Torik kasih permen 3 misalkan, karena anaknya 2. Jadi adil yang berarti sama di sini adalah anak-anak tidak membagi sama rata, ya, adalah membagikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi keluarga yang pertama anaknya 5, ya maka dikasihkannya agak banyak karena anaknya banyak daripada keluarga yang nomor 2 dan 3. Nah, selanjutnya hal tersebut telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58. Jadi anak-anak nanti, ya, tolong untuk anak-anak buka Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 58. Nah, yang ketiga, adil yang berarti seimbang anak-anak. Ya. Adil yang berarti seimbang adalah menempatkan hak dan kewajiban dengan cara seimbang. Contohnya tadi hakim. Ya. Maka seorang hakim itu tidak boleh condong pada satu pihak. Hakim itu harus netral dalam memutuskan hukum. Ya, tidak boleh condong ke sana, tidak boleh condong ke sini. Ini. Terus contoh lain adalah seorang pedagang, ya, seorang pedagang yang menimbang barang dagangannya, maka dalam takaran timbangan tidak boleh berat sebelah, ya, tidak boleh berat sebelah, artinya harus seimbang. Kalau 1 kilo ya harus 1 kilo, tidak boleh dikurangi. 1 kilo dikurangi beratnya setengah kilo, itu tidak boleh, maka itu tidak seimbang, ya. Ini, nah, itu adalah, ya, makna dari adil dan macam-macam dari adil anak-anak. Maka, ya, kita semuanya harus bisa belajar untuk berbuat adil, minimal pada diri kita sendiri anak-anak. Ya, minimal pada diri kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya diri kita sendiri, ya. Misalkan badan ini membutuhkan asupan gizi. Ketika badan ini membutuhkan asupan gizi, ya, maka kita harus makan. Jangan sampai kita tidak makan. Kalau kita tidak makan, nah, bisa jadi kita menjadi sakit. Ya, itu contoh adil pada diri kita sendiri anak-anak. Ya, ini. Terus selanjutnya, bersikap bijaksana anak-anak. Apa itu bijaksana? Nah, bijaksana adalah bertindak sesuai pengalaman dan pengetahuannya. Ya, ini arti dari bijaksana. Jadi melakukan sesuatu, ya, sesuai dengan pengalaman dan sesuai dengan pengetahuan yang dia dapatkan. Itu adalah bijaksana. Nah, ini Pak Tarik lanjutkan lagi, ya. Orang yang memiliki sikap bijaksana, ya, pasti dia selalu mengeluarkan perkataan yang penuh dengan hikmah atau yang penuh dengan manfaat anak-anak. Ini, ya, tidak mungkin orang yang selalu berbuat bijak itu tidak mungkin mengeluarkan perkataan yang menyakitkan, tidak mungkin, ya, atau mengeluarkan perkataan yang kotor, itu tidak mungkin. Pasti perkataannya yang selalu mengeluarkan perkataan yang penuh dengan hikmah atau penuh dengan manfaat atau perkataan yang baik, ya. Ini. Nah, baik anak-anak, dari penjelasan yang dari awal tadi sampai akhir ini,
Kira-kira mana yang belum paham, nanti bisa anak-anak langsung membaca bukunya, ya. Buku Akidah Akhlak tentang akhlak terpuji satu. Nah, di situ banyak sekali, ya, pembahasan tentang tanggung jawab, adil dan bijaksana. Baik, anak-anak di rumah tetap, ya, harus menjaga sholat 5 waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian, ya, orang tuanya tetap dibantu, ya, karena itu tanggung jawab seorang anak, ya, yakni adalah membantu orang tuanya. Ini adalah wujud dari pembelajaran pada hari ini anak-anak, ya. Membantu orang tua itu adalah tanggung jawab seorang anak kepada orang tua. Ya, baik, kurang lebihnya dari Pak Tariq cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.